Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Duyanti, NPM 22210202337, Prodi HTN kelas HTNI. Saya di sini akan menjelaskan sebuah materi mengenai tata cara pengurusan jenazah dalam Islam, hukum dan syarat-syaratnya. Tata cara memandikan jenazah. Tata cara pengurusan jenazah yang pertama yaitu cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut. 1. Syarat jenazah yang bisa dimandikan: A. Beragama Islam. B. Terdapat bagian tubuhnya meskipun sebagian ini mungkin jenazah merupakan korban kecelakaan atau tragedi lainnya. C. Tidak karena mati syahid dalam peperangan yang membela agama Islam. 2. Syarat yang dapat memandikan jenazah: A. Islam berakal dan baligh. B. Memiliki niat untuk memandikan jenazah. C. Berkepribadian baik termasuk jujur dan saleh. D. Dapat dipercaya amanah dan mengetahui hukum memandikan jenazah, mampu menjaga aib jenazah, dan orang yang juga memahami cara memandikan jenazah. E. Laki-laki memandikan jenazah laki-laki, perempuan memandikan jenazah perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Peralatan yang diperlukan: A. Tempat untuk memandikan yang mana jenazah sebaiknya tidak diletakkan di atas tanah karena dapat mempercepat kerusakan jasad. B. Air bersih. C. Daun bidara. D. Sabun mandi. E. Sarung tangan. F. Kapas. G. Air kapur barus. 4. Tata cara memandikan jenazah: A. Jenazah dibaringkan di tempat layak yang telah disiapkan, yang terhindar dari hujan, sinar matahari secara langsung dan tertutup sehingga hanya dapat disaksikan oleh orang yang memandikan atau mahramnya. B. Meninggalkan pakaian jenazah dan menutup bagian aurat jenazah dengan kain. C. Orang yang memandikan mengenakan sarung tangan serta disunahkan mencampur air suci untuk memandikan dengan air kapur barus atau daun bidara. D. Menyiram air ke seluruh badan dari mulai kepala hingga kaki sebanyak 3 kali atau lebih dalam jumlah ganjil dengan membasuh anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu. E. Bersihkanlah bagian gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari, tangan hingga kaki dan rambutnya. Membersihkan kotoran dan najis. F. Membersihkan kotoran dan najis yang ada pada tubuh jenazah dengan menekan bagian bawah perut
sambil kepala dan badan jenazah diangkat perlahan. G. Jenazah diwudukan seperti akan melaksanakan sholat. H. Badan jenazah yang telah bersih dan sudah diwudukan kemudian disiram dengan air kapur barus atau wewangian lainnya yang tidak mengandung alkohol dan tentunya halal. Tata cara mengafani jenazah. Setelah memandikan jenazah, langkah kedua dalam rangkaian tata cara pengurusan jenazah adalah mengafani. Mengafani jenazah dilakukan dengan membungkus jenazah dengan sesuatu, biasanya kain kafan yang mampu menutupi seluruh tubuhnya. Berikut cara mengafani jenazah. 1. Hal-hal yang disunahkan menggunakan kain kafan. A. Menggunakan kain kafan baik bersih dan mampu menutup jenazah secara menyeluruh. B. Hendaknya menggunakan kain kafan yang memiliki warna putih. C. Batas minimal kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki atau perempuan adalah selembar kain, sedangkan batas sempurna dan disunahkan penggunaan kain kafan pada jenazah laki-laki sebanyak 3 lapis dan jenazah perempuan sebanyak 5 lapis, termasuk 2 lapis kain kafan, kerudung, baju karung dan kain. D. Kain kafan diberi wewangian terlebih dahulu, tidak berlebihan dalam mengafani jenazah. 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan. A. Kain kafan yang digunakan haruslah halal, yaitu merupakan harta peninggalan jenazah, ahli waris, baitul mal, atau dari orang Islam yang mampu. B. Kain kafan yang digunakan bersih, berwarna putih, dan sederhana. 3. Tata cara mengafani jenazah. A. Jenazah laki-laki, bentangkan kain satu dan yang terlebar diletakkan di lapisan paling bawah serta menggunakan kapur barus di setiap helainya. Mengangkat jenazah tetap dalam keadaan tertutup, letakkan di atas kain kafan lalu beri wewangian. Menutup lubang-lubang pada badan jenazah seperti hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur dengan kapas. Tutup kain kafan sebelah kanan yang paling atas, lalu ujung lebar sebelah kiri, kemudian lakukan seperti itu seterusnya, selembar demi lembar dengan perlahan. Selanjutnya, ikatlah dengan tali sebanyak 3 atau 5 ikatan. Jika jumlah kain kafan yang tersedia tidak cukup untuk menutup seluruh bagian tubuh, maka Anda dapat menutup kepala dan membiarkan bagian kaki ditutup dengan daun, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan sama sekali, maka tutuplah dengan apapun yang bisa menutup auratnya. B. Jenazah perempuan. 5 lembar kain kafan pada jenazah perempuan digunakan untuk
1 lembar kain untuk menutupi semua badan, 1 lembar kerudung, 1 lembar untuk baju, karung 1 lembar untuk menutup pinggang hingga kaki, dan 1 lembar lainnya untuk menutup pinggul serta paha. Setelah siap 5 lembar kain kafan tersebut, lalu susunlah masing-masing bagiannya dengan tertib. Angkat jenazah dengan keadaan masih tertutup, lalu letakkan di atas kain kafan dan berilah wewangian. Menutup lubang-lubang pada tubuh seperti pada jenazah laki-laki. Bungkus kedua paha jenazah dengan kain, lalu pakaikanlah sarung dan baju kurungnya. Merapikan rambut dengan menjulurkannya ke belakang dan pakaikanlah kerudung. Meletakkan lembar terakhir dengan menggulung kedua ujung kain kiri dan kanan dalam ke dalam. Ikatlah dengan tali. Tata cara sholat jenazah. Setelah tata cara pengurusan jenazah yaitu mengafani, maka selanjutnya adalah tata cara menyalatkan jenazah yang dapat Anda lakukan seperti berikut. 1. Pihak yang diutamakan menyalatkan jenazah. Orang-orang yang diutamakan turut serta dalam menyalatkan jenazah yaitu orang yang diwasiatkan dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah, ulama atau pemimpin di sekitar tempat tinggal, orang tua jenazah, anak jenazah, keluarga, dan kaum muslim semuanya. 2. Syarat sholat jenazah. A. Suci dari hadas besar dan kecil, suci secara jasmani, tempat yang digunakan terhindar dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. B. Imam. Menempatkan diri sejajar dengan kepala jenazah. Jika jenazah adalah seorang laki-laki, dengan sejajar dengan perut jenazah. Jika jenazah merupakan perempuan, C. Jenazah berada di arah kiblat orang yang menyalatkan kecuali jika sholatnya di atas kubur atau sholat gaib. 3. Hal-hal yang disunahkan. A. Mengangkat tangan ketika takbir. B. Melirihkan suara bacaan. C. Membaca ta'awudz terlebih dahulu. D. Memperbanyak makmum, minimal 3 shaf, jika tidak memungkinkan boleh lebih, dan ketika jemaahnya hanya sedikit tetaplah dibuat 3 shaf. 4. Rukun sholat jenazah. Niat. A. Niat. B. Berdiri bagi yang mampu. C. 4 takbir tidak disertai rukun dan sujud. D. Membaca Quran surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. E. Membaca sholawat Nabi setelah takbir yang kedua. F. Membaca doa untuk jenazah setelah takbir yang ketiga.
G. Setelah takbir keempat diikuti dengan salam. Ilustrasi sholat jenazah. Ilustrasi sholat jenazah. 5. Tata cara sholat jenazah. A. Niat. B. Takbiratul ihram, lalu membaca Quran surat Al-Fatihah. C. Takbir kedua, lalu membaca sholawat Nabi. D. Takbir yang ketiga dan diikuti membaca doa sebagai berikut. Allahumma mahfirli, Allahumma warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi madkhalahu, wahsihu bil ma'i tajji wal bar wa naqihi minal qadya kama naqakitas tosbal abyad homid dana wa abduhu dah arkhari min dahi wa ahli khairu min ahli wasjah khairu min jawajihi adhaikul jannat wa ajhu min asbil qobi abisnar. Takbir keempat membaca doa. Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Untuk jenazah perempuan katakan hu diganti ha. F. Diakhiri dengan membaca salam. Tata cara menguburkan jenazah. Setelah semuanya sudah dilakukan, maka keluarga dapat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggam tanah terlebih dahulu, lalu ditimbun hingga selesai. Meninggikan makam sejengkal sebagai tanda. Setelah selesai, lalu akhiri dengan doa untuk memohon ampun, rahmat, dan sebagainya. Tidak membuat bangunan di atas kuburan, termasuk dari semen, marmer, atau batu pualama. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.